mau datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat tangan kita adik-adik dua-duanya. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kami datang Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Katakan ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Mari sama-sama kita deklarasikan, katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau hidup. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes Lord, ku nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Yes, perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan Yesus hebat, kau hebat, ajaib, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari katakan di hidup kami Tuhan, di hidupku. Yes, kami datang Tuhan ke hadirat Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anakmu. Lebih lagi kita mau katakan, Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Adik-adik kita mau nyatakan, tak usah kami takut,
Shalom adik-adik, kakak percaya kalian pasti senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan buku, Alkitab, begitu juga penamu. Kakak percaya pada saat kalian mendengarkan firman Tuhan, banyak loh manfaatnya. Banyak sekali faedahnya. Karena firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kakak maupun hidup adik-adik. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kesukaan dalam hidup kami. Karena firman Tuhan mengubahkan hidup kami untuk kami menjadi lebih baik, menjadi berarti di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ubahkan hidup kami karena Roh Kudus yang sanggup membimbing, mengajari kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak akan menceritakan mengenai tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Barnabas. Sebelumnya kalian tahu kan tokoh yang di Alkitab yang lain seperti Daud yang bisa mengalahkan Goliat karena ada Roh Tuhan di dalam hidupnya. Lalu Samuel. Siapa lagi ya? Oh, Yosua. Tembok Yeriko runtuh. Jadi banyak tokoh yang di Alkitab yang membawa suatu perubahan. Sekarang kakak akan membawa tokoh di Alkitab yaitu mengenai Barnabas di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam perjanjian lama tokoh Daud, Samuel, Yosua, Kaleb. Di dalam perjanjian baru ada satu tokoh Alkitab namanya Barnabas. Siapa itu ya Barnabas? Kita baca dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Kakak bacakan, kalian perhatikan. Atau kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3 ya. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Adik-adik yang terkasih, kalau kita menceritakan bagaimana Barnabas ini ditawan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem itu mengalami penganiayaan yang berat. Adik-adik pasti ingat ya, siapa yang dihukum mati oleh karena mempertahankan imannya kepada Yesus? Bagus, benar. Dia adalah Stefanus. Di ayat yang ke-19 dikatakan Stefanus dihukum mati. Kakak percaya pada saat mereka mengalami penganiayaan itu mereka tersebar. Mereka menceritakan mengenai Yesus. Pada saat mereka menginjili bukan saja kepada orang Yahudi, tapi kepada orang Yunani, firman Tuhan berkata apa adik-adik? Ayat yang ke-21, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
Jadi kita melihat bahwa pertobatan itu terjadi pada saat ada yang memberitakan Injil, yaitu mengenai Yesus. Ayat yang ke-22 dikatakan, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi Barnabas itu diutus ke Antiokhia. Siapakah Barnabas itu? Ya, kalau kita lihat, kita baca firman Tuhan ini, Barnabas itu adalah orang yang baik. Ayat yang ke-24, dia itu orang yang mengajarkan supaya orang itu setia kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang diutus. Barnabas ini adalah pilihan Tuhan, adik-adik. Yang pertama, kakak akan ceritakan bagaimana karakter Barnabas, sikapnya, tingkah lakunya. Kakak percaya adik-adik pasti senang mendengarnya. Yang pertama ayat 24. Barnabas adalah orang baik. Orang baik. Orang baik itu bagaimana, Kak? Orang baik itu tidak ada kejahatan dalam hatinya. Segala yang dilakukannya adalah baik. Menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Dan pasti itu akan menyenangkan hati semua orang. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Barnabas adalah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus artinya dia tidak hidup menurut daging. Tidak hidup menurut duniawi. Contohnya ya adik-adik supaya jelas, roh duniawi itu pada saat kalian memiliki waktu yang banyak untuk main game. Apalagi dari pagi sampai malam lupa kerjakan PR, lupa makan, lupa minum, lupa membantu mama papa, terus game. Itu artinya roh duniawi, roh daging itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa membagi waktu. Dia tahu waktu belajar, waktu tidur siang, waktu membantu mama papa, dan adalah anak yang rajin. Itu adalah dipenuhi Roh Kudus. Jadi adik-adik sudah tahu ya, kalau penuh Roh Kudus artinya hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, Barnabas adalah orang yang penuh iman kepada Yesus. Jadi pada saat kita beriman kepada Yesus adik-adik, kita percaya, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya beriman sama Tuhan Yesus, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak hidup sungguh-sungguh, itu artinya iman yang mati, iman yang kosong, tidak ada tindakan. Jadi iman tanpa tindakan adalah mati. Artinya adik-adik yang beriman kepada Yesus sungguh-sungguh adalah orang-orang yang the best. Katakan the best, orang-orang yang terbaik. Kalian adalah anak-anak yang rajin, suka belajar, dan juara-juara, pemimpin-pemimpin. Karena apa? Karena beriman kepada Tuhan Yesus. Artinya menjadi saksi Yesus dimanapun berada. Yang keempat, Barnabas adalah orang yang pemenang jiwa. Dia membawa sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Artinya dia memenangkan jiwa. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kakak mau cerita ya, hari Rabu kemarin, Yunis, dia membawa orang kepada Tuhan. Temannya namanya Gisel. Pada saat Yunis menelpon Gisel, tadinya Gisel belum mau ikut mesbah keluarga. Tapi pada saat ditelepon Yunis, Gisel mau dia ikut mesbah keluarga. Kakak percaya juga setiap adik-adik akan dipakai Tuhan menjadi pemenang jiwa. Pemenang jiwa itu artinya membawa teman-teman kita kepada Tuhan Yesus. Oke? Pada saat kita membawa teman-teman kita kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja memberikan pertobatan. Tadi teman kita nakal nih,
Tapi pada saat kita bawa dia kepada Tuhan, hatinya diubahkan Roh Kudus. Akhirnya dia tidak nakal, menjadi anak yang baik. Tadinya dia tidak suka berdoa, menjadi suka berdoa. Tadinya dia tidak suka membaca firman Tuhan, menjadi membaca firman Tuhan. Tadinya dia malas belajar, jadi rajin belajar. Adik-adik yang terkasih, kakak percaya, sebagaimana Barnabas adalah orang yang baik, penuh Roh Kudus, penuh iman kepada Yesus, dan pemenang jiwa, adik-adik juga menjadi orang seperti Barnabas. Katakan amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan untuk saya. Saya mau menjadi lebih baik. Saya mau menjadi anak yang dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menjadi anak yang penuh iman dan saya mau menjadi anak yang pemenang jiwa. Orang-orang lain dimenangkan karena Yesus Kristus yang kita ceritakan. Kalau adik-adik mau menjadi pemenang jiwa, bawa teman-teman kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Share link Batam Kid Worship. Tadinya teman-temanmu tidak tahu apa itu Batam Kid Worship. Tapi karena kalian ceritakan ada ibadah Batam Kid Worship, ayo dengar firman Tuhan, puji Tuhan. Mereka akan datang dan pada saat kalian mengajak mereka, Roh Kudus bekerja memberikan pertobatan. Kalian menjadi pemenang jiwa. Kakak mau loh menjadi pemenang jiwa. Kakak percaya kalian juga adalah anak-anak pemenang jiwa. Mari kita berdoa. Firman Tuhan sudah kakak beritakan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan mengenai Barnabas. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia adalah orang yang penuh iman kepada Yesus. Dan dia adalah pemenang jiwa. Kami pun mau ya Tuhan, menjadi orang yang baik, penuh Roh Kudus, penuh iman dan pemenang jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa adik-adik yang terikat kepada roh game, begitu juga roh bohong tidak jujur, begitu juga dengan roh malas belajar. Orang yang suka melawan orang tua, dicabut akar-akarnya di dalam nama Yesus, dibebaskan dari semua belenggu itu. Digantikan dengan roh yang rajin, roh yang berkata jujur, roh yang suka damai, begitu juga roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Pada saat anak-anak, adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja, memberikan jamahan dan lawatannya, dan diberkati oleh Tuhan, menjadi terang, dan kuasa Allah bekerja menuntun setiap langkah-langkah, menjadi anak-anak yang the best, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Wow, adik-adik semua keren banget, ya nggak Bang? Pastinya. Tadi kita udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga udah mendengar firman Tuhan. Yes. Keren banget. Mantap. Sekarang kita mau ngapain nih Bang? Ayat hafalan dong pastinya. Yuk, semuanya kita mau hafal ayat hafalan. Adik-adik semua kan udah terbiasa ya Iya menghafal dong. ayat hafalan. Wow, sekarang kita mau hafal dari Roma pasal yang ke berapa Bang? 8. Ayat yang ke 14. Oke, semuanya yuk kita baca bareng-bareng yuk. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi yuk kita baca. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wow. Bang Johnson dipimpin Roh Allah nggak? Iya dong. Berarti kita semua anak-anak Allah ya Bang? Iya dong pastinya. Oke, sekarang kita mau hafal pakai gerakan biar kita lebih gampang hafalnya. Yuk, Roma itu gimana ya Bang?
Roma, bisa nggak bang? R bang, R. Roma, Oh, iya. Roma, 8. Semuanya angka 8 ya, 8. Ayat yang ke 14. 1 dan 4. 14 ya, oke. Sekarang semua orang ya, semua orang yang dipimpin. Gitu ya. Oke. Sekarang roh Allah. Ini kan A kan? Roh Allah. Yuk ulang lagi. Semua orang yang dipimpin roh Allah. Oke, selanjutnya adalah apa? Anak gini Allah. Oke. Semuanya bangkit berdiri dong. Biar kita semuanya hafalin bareng-bareng pakai gerakan. Semangat semuanya. Semangat dong pastinya. Oke, yuk. Ulang lagi dari Roma 8 ayat 14. Oke. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Oke. Hampir salah ya, Kak? Hampir salah. Anaknya cuma 1 loh, Kak. Oke, semuanya udah siap nggak mau yang lebih cepat? Kakak siap nggak? Siap dong. Siap ya dong, semuanya, siap ayo. dong. Semuanya Harus siap? dong. Semuanya, ayo lebih lagi kita hafalin ayat ini. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Oke, sekali lagi sekarang yang paling cepat ya. Iya dong, iya Yang paling cepat semuanya kakak tantang untuk lebih cepat lagi, oke? Oke dong. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yeay! Kita semua adalah anak Allah. Amin. Amin. Wow, anak-anak Allah memang orang-orang yang menghafal ayat hafalan. Iya dong, Dan pasti. kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Oke, semuanya adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Kita bisa transfer di nomor rekening Bank Mandiri yang tertera di layar kaca adik-adik semuanya. Dan juga bisa scan QR Code, lebih gampang. Itu langsung ke nomor rekeningnya GKRI Damai Sejahtera. Oke, yuk semuanya lipat tangannya biar Bang Johnson pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Ikut ya Bang berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Untuk hari kami ini sudah mengikuti ibadah dan sudah diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, bahkan semua kami yang ikut ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wow, adik-adik semua pinter untuk berdoa. Amin. Iya dong, Oke. pinter dong. Kita hari ini udah selesai nih Bang ibadahnya. Wah, sedih banget. Padahal adik-adik masih semangat kayaknya ya. Abang aja masih semangat. Semangat semuanya. Nggak apa-apa, karena minggu depan kita akan hadir lagi di Batam Kids Worship di YouTube GKRI Batam. Jam berapa Bang? Jam 5 sore. 5 sore. Jam 5 sore. Oke, see you